Kau baik bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu sekarang kami ada, sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan Engkau. Semua sungguh karena kebaikan Engkau, Tuhan. Engkau Tuhan yang kami kasihi, Engkau Tuhan yang kami cintai. Aku harus berjalan menambah kekelaman, berikanlah-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik
kasih Tuhan. Hari ini kami datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, menyatakan cinta terdalam kami kepada Raja di atas segala raja, Sang pemilik kehidupan, Dialah Yesus Kristus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Di waktu yang mungkin sesingkat ini, aku mau sama-sama encourage teman-teman, mau sama-sama menyatakan cinta kalian kepada Tuhan yang begitu mengasihi teman-teman dengan segenap hatinya. Kalian begitu berharga. Bahkan kalian mulia menurut pandangannya. Yuk angkat Mazmur teman-teman. Kita mau sama-sama say thank you to Jesus, karena Dia terlalu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat setiap cinta-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami. Ampuni kami setiap kali kami sering kali mengecewakan Engkau. Tapi lagi-lagi Engkau mengingatkan kami. Cinta-Mu gak pernah gagal menghampiri kami Tuhan. Dengan setiap keberadaan kami, Engkau terima kami apa adanya. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami bersyukur. Kami menemukan true love dari pribadi Yesus. Thank you Jesus. Siang hari ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda di tempat ini. Biarlah setiap hati, setiap telinga yang mendengar Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibagikan, kami semua mendengarkannya dengan suatu kerinduan seperti kami mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Kami menyiapkan pikiran kami, fokus kami hanya tertuju kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke teman-teman, boleh duduk teman-teman. Masih buat yang main. Aku mau memperkenalkan dulu bicara untuk hari ini. Namanya Pastor Michael Wu. Statusnya menikah, saudara-saudara. Pelayanannya sebagai youth pastor Eagle Community di GKBJ Depok, Gereja Kristen Baptis Jakarta. Menempuh pendidikan studi S1 di STT Iman Jakarta dan S2 di STT Amanat Agung. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita kasih sambutan yang hangat yuk buat Pastor Michael Wu. Thank you, brother. Oke, shalom semuanya. Wow, ada suaranya shalom. Oke, bilang dulu ke kiri kanannya, senggol dulu. Lu siap gak sih dengar firman? Oke ya, semua pasti siap dengar firman, amin. Oke, kita doa sekali lagi ya. Tuhan, siapkan hati kami dengan kebenaran-Mu agar kami bisa terus ditanam dan kami memahami semua hal yang Tuhan ingin nyatakan bagi setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, amin. Oke, hari ini saya ingin bicara soal satu topik yang menarik buat setiap kita. Boleh ditampilkan slide-nya? Oke, topik kita hari ini apa? Sama-sama kita baca. Valentine zaman now. Emang ada apa sih dengan Valentine yang sebenarnya mengikuti zaman yang biasanya? Teman-teman, biasanya hari kasih sayang, hari Valentine itu menjadi sebuah ajang untuk membagikan sebuah kasih kepada orang-orang yang betul-betul kita sayangi, kita cintai, ya kan? Coba lihat kiri kanannya dulu. Ini muka-muka jomblo atau muka-muka yang udah laku nih? Yang jomblo masa sedih ya?
Siapa tahu nanti habis pulang dari sini dapat jodoh, amin. Amin ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tunggu dulu. Nanti Tuhan juga kasih ya. Oke ya, biasanya kalau ngomongin soal Valentine pasti rasanya tuh romantis ya, senang banget dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tahu gak sih bahwa ada dua ekstrim ketika orang itu masuk ke dalam fase yang namanya Valentine. Nah, boleh ditampilkan? Ada dua ekstrim yang seringkali kita lihat. Ekstrim yang pertama begini teman-teman. Ekstrim yang pertama adalah ada orang yang tipikalnya lebay sama Valentine. Sama-sama kita bilang apa? Lebay sama Valentine. Nah, tipikal orang yang seperti ini tuh biasanya hidupnya itu selalu bilang gini, fix gue itu harus dapet pacar ketika Valentine. Wah, dia tuh rasanya adalah tipikal orang yang gak bisa sendirian. Ayo ya, saya nih tipikal orang yang dulu ya, ketika gue baru putus sama pacar tuh rasanya gue gak betah. Baru sebulan itu nggak punya pacar, rasanya kok HP sepi banget ya. Pernah ngalamin itu gak? Ya kan? Pagi-pagi kok nggak ada yang ngucapin good morning gitu kan? Kok malam nggak ada yang ngucapin good night gitu kan? Terus nggak ada yang telepon, HP pokoknya isinya laba-laba semua, ya kan? Sepi banget, nggak ada apa-apa ya. Rasanya tuh pengen banget dapat pacar dan kita tuh rasanya dijerat sama hal itu. Dan tipikal orang yang lebay sama Valentine adalah tipikal orang yang sangat-sangat membutuhkan pasangan. Of course itu adalah pacar. Nah, teman-teman coba lihat kiri kanannya, ada gak orangnya di sini kira-kira? Ketika Valentine kalau nggak punya pacar rasanya sedih banget ya. Ketika Valentine nggak punya gebetan rasanya aduh mengenaskan banget ya. Dan tipikal orang seperti ini, teman-teman lihat, dia pokoknya kudu dan wajib banget punya pacar. Kalau nggak punya pacar, dia rasanya nggak pede buat jalanin Valentine. Ini adalah orang yang lebay sama Valentine ya. Terus ada ekstrem yang kedua. Tahu nggak ekstrem yang kedua itu berbicara tentang apa? Ada orang yang bodoh amat sama Valentine. Dia nggak peduli. Kalau bisa dia bilang begini, ya ampun Valentine lagi tanggal 14 Februari, mending gue tidur aja dah, biar besok bangun dah, ya kan? 15 gue udah bangun, udah aman, udah nggak ada lagi hari kasih sayang. Setiap lihat story Instagram kesel, ya kan? Ya elah lebay banget sih ini orang-orang, ya kan? Terus pas lihat postingan di feed Instagram juga, lebay. Lihat TikTok juga, elah, emangnya Valentine harus gitu-gitu banget sih, ya kan? Dan orang tipikal begini, itu ngomongnya begini, sayang tuh harus tiap hari, keles, ya. Nggak bisa cuma pas Valentine doang, bener nggak? Ada nggak tipikal orang yang begitu? Gue adalah salah satu orang yang dulu sangat mengkritik orang-orang yang merayakan hari kasih sayang, entah itu papa mama dan hari mama atau hari papa atau Parents Day. Ya, gue selalu bilang sama nyokap waktu itu, gue bilang gini, "Ma, sekarang hari ibu nih," gitu kan? Iya, kenapa? Kamu mau ajak mama makan? Bukan, ya kan? Banyak orang yang aku tahu nih ya, ketika ketemu mamanya, dia kayaknya cuek banget gitu. Dan bahkan aku pernah denger mah, orang tua itu cerita sama aku, ya kan? Gue youth pastor, gue tau lah anak-anak tuh modelnya gimana lah ya, caur-caurnya gimana, sableng-sablengnya gimana, gue tau dah sama orang tuanya gitu. Ada yang berantem kabur ya kan, ada yang berantem ngelawan orang tua, pokoknya macam-macam dah pergumulan anak muda. Kayak kita gini. Dan gue tahu ada satu anak tuh, mamanya lapor sama gue tuh, wah anaknya tuh hancur gitu, berani ngatain orang tuanya, ngatain anjing lah, ngatain apalah, mamanya dihina loh. Tapi pas lagi hari ibu, gila, postingannya di story keren. Selamat hari mama tersayang, elah. Dalam hati gue basi, ya kan? Ketemu gue tempel gitu ya, kalau bisa ya. Kalau ada kata dua koko lu, gue tes kalian ya, karena lu kurang ngajar sama orang tua. Tapi biasa gitu ya, banyak orang akhirnya yang jadi tipikal kayak gini, merasa bodoh amat. Sama Valentine juga sama. Ngapain sih ngerayain Valentine 15 Februari? Ngapain sih? Kalau namanya kasih sayang, ya jangan cuma satu kali, bener gak? Harusnya berapa banyak? Sesering mungkin, harusnya tiap hari kalau bisa, harusnya selalu gitu, nggak boleh cuma tanggal 14 doang. Kalau kita pikirin secara pelan-pelan, rasanya ada betulnya juga, betul nggak sih? Namanya merayakan kasih sayang ya, namanya juga mengasihi ya nggak boleh cuma tanggal 14, harusnya lewat-lewat atau sebelum-sebelumnya. Itu berarti namanya konsisten kita mengasihi. Tapi teman-teman, pandangan seperti ini nggak selalu benar. Gue mau kutip satu pendapat dari satu hamba Tuhan, yaitu adalah Pendeta Yakub Trihandogo, boleh diklik. Beliau bilang begini ya, ini adalah seorang pastor terkenal di Surabaya, dan teman-teman mungkin kalau ngikutin sebuah pembinaan atau di Instagram itu ada namanya Gerami, Grace Alone Ministry, atau beberapa Instagram lain kayak API Apologetika Indonesia. Nah ini beliau adalah ownernya, ya. Beliau ini adalah yang punyanya dan dia adalah ketuanya. Dia bilang gini di dalam salah satu tulisannya, dia bilang gini, kita itu harus bisa bedain antara cinta dan ungkapannya yang spesial. Nah, Valentine itu ungkapan yang spesial. Teman-teman tahu ada beda di sini. Orang-orang yang berpandangan bahwa mengasihi itu harus setiap hari, nggak boleh cuma pas tanggal 14 doang. Dan akhirnya dia bodoh amat sama Valentine.
Kalau ngutip dari apa yang Pastor Yakub bilang, bahwa kita itu harus bisa bedain loh antara kita mengasihi, cinta, sama ungkapan yang spesial. Nah, gue mau bilang, Valentine itu bukan bicara soal cinta yang terus-menerus, tapi Valentine adalah momen di mana kita bisa mengungkapkan secara spesial. Betul nggak? Ya kan? Contohnya gini dah, lu punya orang tua, ya kan? Ketika ulang tahun, masa lu mau bilang, "Mah, hari ini ulang tahun ya? Pak, hari ini ulang tahun ya?" Papa mama lu udah siap-siap nih, udah seneng kan? Wow, anak gua bisa ucapin puji Tuhan, ya kan? Mau ngapain lagi nak? Mau kasih hadiah atau apa? Udah lama nggak usah kasih hadiah, ya kan? Kehadiranku buat keluarga ini udah cukup buat mama. Nggak. Lu kalau digituin sedih gak sih sebenarnya? Orang tua lu juga pasti sedih gitu kan? Tapi kenapa kita merayakan hari ulang tahun? Bukan berarti kita bilang mengasihi itu nggak boleh, sayang itu bukan cuma pas sama ulang tahun, tapi tiap hari aku ada di sisi mama, aku selalu sayang buat mama. Harusnya mama merasa cukup buat hal itu, nggak usah nuntut yang lain buat aku. Wah ya, nggak juga. Kenapa ada hari ulang tahun? Itu ungkapan yang spesial gitu loh. Berbeda dengan masalah cinta atau mengasihi yang terus menerus. Makanya kenapa perlu ada hari Valentine. Itu menjadi sebuah titik di mana kita bisa mengungkapkan secara lebih spesial aja. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk mengasihi setelah tanggal 14 Februari itu ya. Teman-teman, dari titik ini kita sebenarnya bisa belajar beberapa hal yang penting. Tapi gue mau mengkerucutkan pembahasan kita nih, bahwa gini ya sebenarnya, Valentine itu bukan hanya berbicara antara lu dengan pacar. Valentine itu bukan berbicara mengenai lu dengan gebetan. Kenapa? Karena buat gua pribadi begini, hari kasih sayang itu nggak boleh dipandang secara sempit, cuma sama pacar, tapi harus apa? Luas kepada semua orang. Jadi sebenarnya kita bisa mensiasati atau melihat hari Valentine itu jangan cuma dari sudut pandang yang sempit. Artinya apa? Kalau gue nggak pacar, nggak punya pacar, ya udah, gue nggak usah mengungkapkan sesuatu hal yang spesial lah buat orang lain. Gue nggak perlulah mengungkapkan sesuatu hal yang spesial buat sesama, nggak perlu, karena gue nggak punya pacar. Valentine harusnya dilihat dari lensa kekristenan. Itu bukan hanya berbicara lu sama pacar lu, amin. Tapi berbicara mengenai lu dengan sesama. Coba lihat kiri kanan muka-mukanya. Mukanya, coba pandang dulu. Muka-muka membutuhkan kasih sayang nggak? Nah, tepok. Gua tahu lu sangat butuh kasih sayang. Ya, kasihan lo, muka-muka di samping lo tuh ngenes-ngenes lo, membutuhkan sebuah belayan, membutuhkan sebuah kasih sayang, perhatian. Lu mana? Cuma sibuk sama pacar doang, ya kan? Sama sesama lupa, sama teman-teman komunitas bisa dilupain. Come on, ya. Kita harus punya lensa yang benar, amin. Kita harus punya lensa yang lebih luas, bahwa Valentine bukan hanya berbicara mengenai lu dengan pacar lu, tapi itu juga berbicara mengenai apa? Lu dengan sesama. Of course itu bicara soal komunitas lu di tempat ini. Itu yang paling dekat, yang paling gampang. Nah, teman-teman, ada satu ayat yang mau gue coba bahas sama teman-teman sekalian, yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7. Boleh diklik? 1 Yohanes 4 ayat 7. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nggak perlu pusing sama kalimat-kalimat berikutnya ya. Teman-teman cuma boleh fokus kepada satu kalimat saja. Marilah kita saling mengasihi. Dan gue coba akan membahas mengenai bagian ini buat setiap kita. Kenapa kita itu diajak oleh Alkitab, oleh Tuhan sendiri untuk saling mengasihi. Ingat, kita lagi berbicara mengenai kasih yang harus kita tularkan secara luas kepada sesama, kepada komunitas lu di tempat ini, kepada orang-orang yang mungkin lu kenal atau orang-orang yang mungkin gak lu kenal. Tapi Alkitab tetap mengatakan, buat orang yang gak lu kenal, lu tidak bisa berhenti untuk mengasihi. Amin. Buat orang yang lu kenal, lu harus lebih aktif untuk mengasihi. Gue percaya betul, ketika lu ada di dalam komunitas ini, sekalipun lu nggak kenal satu dengan yang lainnya, lu datang habis itu lu pulang, tapi minimal secara muka, casing, lu kan tahu kan? Oh ini anak GSJA nih, ya kan? Oh ini anak GSJA Batu Tulis nih. Ini gue kayak baru pertama kali ketemu kalian nih, beberapa nih kayak pemimpinnya, ketuanya, lalu ada Stella. Jadi gue pas di luar ketemu lagi, gue tahu, oh ini anak GSJA nih, ya kan? Oh ini anak GSJA nih, ini anak gereja ini nih. Gue tahu. Dan Alkitab membuat kita tuh berpikir dan akhirnya mengajak kita, mari, buat orang-orang yang gak lu kenal, buat orang-orang yang sudah lu kenal, atau lu gak terlalu kenal, tetap pandangannya sama. Harus apa? Saling mengasihi. Teman-teman, kenapa sih sebenarnya kita itu dipanggil untuk saling mengasihi? Gue nemuin satu hal yang penting buat setiap kita anak muda. Boleh diklik?
Gua berpikir begini ya, waktu Allah perintahin buat mengasihi, dia itu sebenarnya lagi ngajak kita buat ngalamin dia itu lebih lagi. Sebenarnya gue kasih tahu ya, perintah untuk mengasihi itu bukan cuma perintah yang diberikan karena lo orang Kristen, karena lo murid Tuhan, makanya lo harus mengasihi. No, bukan itu. Gue ngeliat secara yang lebih dalam. Kenapa Tuhan itu memerintahkan kita untuk mengasihi? Bukan hanya sebagai sebuah rules bahwa lo itu anak Tuhan, lo itu orang Kristen, makanya lo harus mengasihi. Lo itu orang Kristen, lo tuh beda sama orang lain, makanya lo harus apa? Mengasihi. Lo itu anak Tuhan, kenapa? Orang Kristen tuh terkenal orang yang paling pintar buat mengasihi, makanya lu harus ya mengasihi ya. No, buat gua, ketika Alkitab memerintahkan kita untuk saling mengasihi, itu bukan hanya berbicara soal rules-nya aja. Oh, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Kenapa? Karena lu anak siapa? Anak Tuhan. No, bukan itu. Sekalipun itu adalah sesuatu hal yang betul, tapi gua ngeliat hal yang lain, yang lebih dalam, yang lebih deep. Kenapa? Waktu Allah perintahin kita buat mengasihi, sebenarnya itu bukan demi kepentingannya Tuhan. Bukan demi kepentingan Tuhan aja. Ayo lu harus mengasihi, kenapa? Biar nama Tuhan dipermuliakan. Lu harus mengasihi, kenapa? Biar nama Tuhan dikenal sama orang banyak. Seringkali kita pikir begitu kan? Betul gak? Kenapa lu mengasihi? Tujuannya biar apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Hey, Tuhan gak butuh kita untuk bisa mempermuliakan namanya sebenarnya. Banyak kita pastor bilang apa? Tuhan bisa pakai pohon untuk bernyanyi kan? Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, berinkarnasi jadi manusia, Tuhan juga bilang, kalau lu nggak mau diem, batu-batu ini tuh bisa berteriak, bisa bikin lu bungkam. Tuhan bisa pakai batu. Tuhan punya malaikat, betul nggak? Malaikat lebih pintar buat bisa memuliakan nama Tuhan, setuju nggak? Karena memang malaikat dicipta, di-create untuk hal itu. Tapi kita, siapa kita? Masa kita berpikir ketika kita mengasihi nama Tuhan dipermuliakan? Betul memang, tapi gue kasih tahu, tujuan utamanya bukan itu. Ketika lu baik, ketika lu bisa jadi teladan, ketika lu bisa mengasihi orang, betul sekali, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi gue kasih tahu, alasan Tuhan memberikan perintah untuk saling mengasihi kepada setiap kita bukan semata-mata tujuannya demi kepentingan Tuhan sendiri. Tuhan itu bukan agar apa? Biar lewat ciptaan gue nih, nama gue lebih tenar, gue lebih famous. No, bukan itu. Gue lebih mementingkan hal yang lebih dalam sebenarnya. Sebenarnya gini, ketika Tuhan memerintahkan lu untuk mengasihi, sebenarnya dia itu lagi ngajak kita untuk ngapain? Buat bisa nikmatin Tuhan itu lebih dalam lagi. Sebenarnya tujuannya buat siapa? Buat lu semua, buat kita, amin. Ketika lu diajak untuk saling mengasihi, ingat, tujuannya bukan buat Tuhan semata-mata, tapi untuk siapa? Terlebih besar buat kita nih. Agar ketika kita mengasihi, kita itu bisa ngalamin Tuhan lebih lagi. Wow ya. Ketika kita belajar untuk mengasihi orang yang membenci kita, ketika kita mengasihi orang yang rasanya nggak layak buat dikasihi, di situ sebenarnya Tuhan mau ngajak kita untuk apa? Lu bisa ngalamin Tuhan, men. Ketika lu mengasihi dia, bukan cuma bicara soal nama Tuhan dipermuliakan, itu urusan kedua sebenarnya. Tapi lebih dalam buat hal itu, gue mau bilang, ketika Tuhan merintahin lu pada untuk mengasihi dan gue juga, sebenarnya Tuhan tuh sayang sama kita, amin. Tuhan tuh pengen lu ngalamin kasih Tuhan tuh lebih lagi. Lewat apa? Lewat lu saling mengasihi. Ada dua hal teman-teman yang mau gue sharingin hari ini. Kita ngalamin apa sih ketika kita mengasihi sih? Ketika kita mengasihi orang, kita ngalamin apa sebenarnya? Yang pertama, ketika kita mengasihi orang, sebenarnya kita itu bisa mengasihi, ya. Ketika kita bisa mengasihi, kita harus paham bahwa itu adalah sebuah anugerah buat setiap kita. Gue yakin banget lah, lu mungkin nggak sadar buat hal ini. Ketika lu diperintah untuk mengasihi, lu hanya berpikir apa? Ini adalah perintah Alkitab, betul nggak? Ini adalah perintah Tuhan, betul nggak? Lu nggak ada sadar gitu, lu nggak ada kayak mikir bahwa ketika gue bisa mengasihi, lu siapa namanya? Yusuf. Ketika gue bisa mengasihi Yusuf apa adanya, Yusuf banyak kelemahan nggak? Takut ya, ngomong ketua lu banyak lemah ya? Iya, slow aja tuh katanya ya. Banyak lemahnya nggak? Banyak, ada aja, betul ya? Ya kan? Orang-orang samping kiri kanan lu juga banyak lemah. Tapi gini ya, ketika lu bisa mengasihi Yusuf, sekalipun lu tahu nih Yusuf nih ngeselin banget orangnya, gua kasih tahu, ketika lu bisa mengasihi dia apa adanya, itu anugerah buat lu. Harusnya lu nggak bisa mengasihi Yusuf. Ngelihat Yusuf yang model juntrungannya begini, ketika dia lagi lemah, ketika dia lagi ngeselin, rasanya mau lu tinju aja. Kalau bukan ketua, gua tendang lu, gitu kan? Kalau bukan ketua, gua apain lu, gitu kan?
Oh, yang ketawa paling gede rasanya punya dendam sama lo deh. Ya kan? Come on, pikir coba hal yang baru, pikir hal yang baru. Ketika lu bisa mengasihi orang yang sebenarnya gak layak buat lu kasih, gua kasih tahu, itu anugerah buat lu. Karena pada dasarnya lu itu manusia berdosa yang gak bisa mengasihi mereka apa adanya. Ada satu ayat yang penting juga, masih dari Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini ayat kunci sebenarnya untuk bisa memahami bahwa kita dipanggil untuk mengasihi, tujuannya apa sih? Biar nikmatin Tuhan. Teman-teman lihat, di sini dibilang kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sama-sama kita baca dulu. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Teman-teman, gue nggak tahu, lu ngerti ayat ini secara dalam apa enggak? Atau lu cuma pikir, oke, gue mengasihi karena Allah sudah mengasihi gue. Atau lu hanya berpikir secara sederhana begini, kenapa gue harus mengasihi? Jawabannya adalah karena ya Allah sudah mengasihi gue terlebih dahulu, dia sudah mati buat gue, ya kan? Tapi itu cuma teori, lu nggak ngalamin. Itu cuma ada di otak lu doang. Jadi kayak sebuah format gitu loh. Ini adalah format kekristenan. Gue mau bilang, percuma kalau lu punya format kayak gitu. Kalau lu nggak ngalamin Tuhan ya langsung. Dan gue coba akan ngajak lu betul-betul ngalamin Tuhan lewat ayat ini. Kenapa dikatakan kalau Allah nggak mengasihi kita terlebih dahulu, kita tuh nggak mungkin bisa mengasihi orang lain. Ada satu statement yang gue buat begini, teman-teman. Boleh diklik? Kita itu harus sadar, kita itu emang nggak bisa mengasihi Tuhan dan siapapun kalau Tuhan nggak mengasihi kita lebih dulu. Gue sangat percaya betul kalau Tuhan nggak mengasihi gue terlebih dahulu, kita tuh nggak mungkin bisa mengasihi orang lain. Dan kenapa gue bilang, ketika lu bisa mengasihi orang, itu akhirnya adalah anugerah buat lu. Gue akan coba jelaskan ini, dan lu harus ngalamin Tuhan di dalam ayat ini. Ketika Tuhan bilang, kalau gue nggak mengasihi lu nggak mungkin bisa mengasihi orang. Teman-teman tahu maksudnya apa? Gue akan coba bawa lu kepada kitab Kejadian, di mana ketika pertama kali Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Tahu cerita ini? Tahu ya? Kita baca ayatnya dulu sama-sama ya. Gue akan jelasin buat kalian. Di dalam Kejadian 3, 7-8. 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan, di antara taman. Lu tahu cerita ini? Ya kan? Gue yakin lu kalau ikut sekolah minggu dari kecil lu udah tahu. Kalau lu sering dengar khotbah lu pasti tahu cerita ini, betul? Ini cerita tentang siapa? Adam dan kejadiannya ketika apa? Mereka jatuh dalam dosa. So gini teman-teman, ketika mereka jatuh dalam dosa, lu harus ngelihat keberdosaan mereka itu menjadi keberdosaan kita juga sekarang. Karena dosa apa yang dibawa oleh Adam itu ditularkan terus sampai zaman kita sekarang. Ketika lu punya anak masih kecil, lu nggak ngajarin dia berbohong, akhirnya dia bisa berbohong. Of course itu adalah dosa turunan dari Adam. Tapi ada hal yang menarik dari teks ini sebenarnya. Lu lihat deh, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan sebenarnya? Gue mau tanya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada nggak Alkitab bilang Adam langsung datang sama Tuhan, Hawa langsung datang sama Tuhan? Adam dan Hawa langsung bilang gini, sorry Tuhan, aduh sorry. Gue makan buah yang lu gak bolehin loh. Aduh gue minta ampun banget ya Tuhan, aku minta ampun banget, sorry banget, aku udah salah nih, aku udah berdosa. Gue tanya, Alkitab pada ngomong kayak gitu? Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tahu mereka gagal, mereka berdosa. Gue tanya, mereka datang sama Tuhan gak? Buat minta ampun, buat say sorry sama Tuhan, ada? No. Kita nggak dapetin hal itu dalam teks itu, betul? Adam dan Hawa nggak mau datang sama Tuhan buat say sorry. Kenapa? Lu harus tahu, itu adalah ngerinya dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa dan Hawa jatuh dalam dosa, dia nggak datang sama Tuhan langsung. Lu tahu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka malah sibuk bikin apa? Bikin cawat dari tumbuh-tumbuhan. Dan akhirnya, lu tahu gak? Desainer pertama itu siapa? Tahu desainer siapa pertama itu siapa? Adam. Alkitab bilang apa? Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat apa? Membuat cawat. Adam dan Hawa langsung cari tuh pohon ara ya kan, atau pohon-pohon yang lain. Wih, ada pisang nih. Kayaknya keren nih kalau buat rok. Iya ya kan? Dia bikin ya kan? Wih, ada pohon ini nih, ada daunnya nih, keren nih kayaknya nih. Dibuat bikini, dia bikin buat Hawa. Aduh malu nih gua buat nutupin bikin jadi kolor deh. Bikin outfit sendiri, pada zaman dulu. Desainer pertama loh, keren. Betul gak?
muda, ya kan? Bisa bayangin kan? Wih gila, lagi jalan dikit kan? Udah pakai cawat yang pertama, wih keren nih daunnya. Daun pepaya, wih mantep nih ya. Daun pepaya kalau dibikin buat apa? Buat baju jadi lebih keren nih. Ganti lagi stylenya ya kan? Lebih modis lagi kan? Lo tau desainnya, lo tau mereka. Makanya sekarang kenapa kita tuh jago masalah desain, ya kan? Kita outfit kita keren-keren, kenapa? Ini bapak, nenek moyang kita juga jago. Mereka keren, ya kan? Lu nggak usah, ini bukan hal yang perlu didebatkan lah, no debat lah. Kenapa lu jago mendesain sesuatu? Nenek moyang kita jago kok, pinter gitu loh. Otaknya kreatif, ngeliat daun bisa jadi pakaian loh. Sekarang kita pakai kainan, betul kan? Ya kan? Dulu daun bisa jadi pakaian. Tapi teman-teman, hal yang menarik bukan masalah itunya. Hal yang menarik adalah ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka berusaha untuk menutupi rasa malu mereka dengan cara mereka sendiri. Dan teman-teman tahu hal ini membuktikan apa? Bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa, pada dasarnya mereka nggak punya kemampuan untuk datang sama Allah, untuk mengasihi Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali, manusia itu kecenderungannya apa? Pengennya jauh dari Allah, nggak mau mencari Allah. Sekalipun dia tahu dia salah, tapi dia lebih pengen apa? Dengan kekuatannya sendiri untuk mengatasi rasa malunya. Betul nggak? Banyak orang sekarang kena mental gara-gara nggak punya sesuatu yang dibanggakan dalam hidupnya. Terus dia cari cara, gimana caranya buat apa? Buat gue bisa dihargai sama orang lain. Kalau dia lupa, penerimaan lu di dalam Kristus itu tanpa syarat tuh. Amin. Yesus menerima lo apa adanya, sekalipun lo rusak, sekalipun lo hancur, tapi dia terima lo apa adanya. Bukankah hal itu sebenarnya cukup untuk penerimaan dan keberhargaan diri kita? Amin. Tapi banyak orang gak cukup, betul? Gue harus punya iPhone yang bobanya 3, gue harus punya ini, gue harus punya mobil, gue harus punya motor, gue harus punya ini. Sosmed gue, Instagramnya harus followernya segini, gue harus kayak gini. Kenapa tujuannya kalau ditanya? Mengatasi rasa malu. Gak pede. Dia butuh penerimaan, dia butuh penghargaan dari siapa? Orang lain. Dan lu tahu? Ini dilakukan oleh manusia berdosa. Dia nggak bakal melihat ke Allah, dia nggak bakal datang. Dan itu nunjukin apa? Manusia pada dasarnya nggak bisa mengasihi Tuhan kok. Dia cuma fokus sama dirinya. Senggol kiri kanan lu. Lu cuma fokus sama diri lu sendiri sebenarnya. Bukan sama Tuhan. Kenapa? Memang itu adalah orang yang di dalam dosa. Dan lu tahu hal yang menarik lagi? Ada satu kata. Adam dan Hawa apa? Bersembunyi. You tahu? Ketika Alkitab mengatakan Adam dan Hawa bersembunyi, ceritanya tadi masih nangkep, dia udah pakai baju, betul? Tadi, kenapa dia bikin baju? Karena dia malu kan? Dia telanjang. Orang kalau udah dapat baju, otomatis kalau ketemu sama orang lain, harusnya logikanya apa? Masih malu apa enggak? Ayo, gue tanya. Lu kalau bugil ke gereja, lu malu enggak? Malu lah. Bisa diusir satpam, belum nyampe depan pintu gerbang degan. Ih, lu orang gila, lu pergi. Ya kan? Tapi kalau lu udah pakaian keren, ya kan? Udah pakai baju lengkap, celana lengkap, sepatu, udah keren, udah wangi, datang gereja pede gak? Pede. Tapi gue kasih tahu, Adam dan Hawa ketika udah bikin outfitnya sendiri, lu coba dengar, lu coba lihat. Ketika Allah nyari dia, logikanya harusnya dia berani gak nyamperin Allah? Berani lah. Kenapa? Dia udah pakai baju, udah pakai celana, udah gak bugil lagi, dia berani. Dan tinggal dia bilang apa? Tuhan sorry, aku minta maaf. Karena dia udah pakai baju. Tapi lu lihat responnya apa? Ketika dia udah pakai baju sekalipun, udah pakai celana sekalipun, dia masih berani gak nyamperin Tuhan? Enggak. Tuhan datang, Adam dan Hawa kemana? Sembunyi, dia kabur, dia ngumpet, dia gak berani ketemu Allah. Oke, kita paham dari sini sebenarnya bahwa sebenarnya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu gak mungkin punya kemampuan untuk bisa datang sama Allah, mengasihi Allah. Dan gue kasih tau hal yang penting buat lu. Ketika lu dalam keberdosaan lu nggak mampu untuk mengasihi Allah, gue pastiin lu nggak mungkin mampu untuk mengasihi orang yang ada di sekeliling lu. Lu nggak mungkin bisa. Bagaimana mungkin lu mengasihi Allah aja lu nggak bisa, apalagi lu mengasihi orang yang di samping-samping lu, orang-orang yang benar-benar ada di samping lu, yang sebenarnya ketika mereka lakukan salah lu tahu. Kenapa? Itu semua karena lu pada dasarnya sebagai manusia berdosa itu nggak mungkin punya kemampuan untuk bisa mengasihi Allah. Makanya lu tau gak ayatnya kenapa tadi bilang, kalau Allah gak mengasihi lu gak mungkin bisa mengasihi. Karena Allah tahu, sebelum gua akhirnya datang buat Yusuf secara pribadi, gua mati di atas kayu salib, gua menebus hidup Yusuf, Yusuf baru bisa akhirnya mengasihi teman-teman sekalian yang sama-sama adalah manusia yang tidak sempurna. Lu ngerti artinya? Dari bagian ini, gua kasih gambaran yang lebih gampang. Boleh diklik? Ada dua gambaran yang nunjukin bahwa
orang berdosa tuh kayak apa? Orang berdosa tidak mampu seperti apa? Ini gambar 1, gambar 2 ada bedanya nggak? Ada ya? Gambar yang pertama, gambar apa? Orang tenggelam juga, tapi tangannya masih ada, oke ya? Berarti dia tenggelam tapi nggak sampai bawah. Dia itu cuma masih ada di apa ya? Di tepi lah, ya? Masih ada di atas ya? Di permukaan air ya? Dia masih bisa teriak, help, help, tolong. Dia masih punya kemampuan. Tapi yang sebelahnya lo lihat, gambar sebelahnya adalah gambar di mana orang itu bukan ada di permukaan air lagi, tapi ada di mana? Udah pelan-pelan mulai turun ke bawah. Dan lu kalau bayangin sama gua, andai kata ada penjaga pantai yang ngelihat orang yang pertama tenggelam masih di permukaan, gua mau tanya, masih ada kemungkinan nggak buat orang yang pertama ini selamat? Masih? Setuju? Kemungkinannya banyak, betul? Kemungkinan pertama adalah dia bisa teriak, betul? Help, help! Penjaga pantai bisa lihat. Lu pernah nonton SpongeBob gak sih? Larry, tahu Larry kan? Kalau SpongeBob tenggelam kan? Larry! Wih, langsung Larry kan? Iya kan? Push, nolong si SpongeBob kan? Masih bisa ada kemungkinan. Sekalipun kecil, masih ada kemungkinan. Kemungkinan kedua, penjaga pantai, si Larry, ya kita sebut Larry lah ya. Itu keunikannya adalah dia selalu pakai teropong, betul nggak? Selalu ngeliat kan? Selalu ngeliat ada orang tenggelam apa enggak. Ada kemungkinan kedua, orang yang masih ada di permukaan air itu ketika tenggelam masih bisa kelihatan tangannya kayak gini-gini. Dan penjaga pantai itu bisa nolong langsung dengan cepat. Ada kemungkinan? Ada buat selamat. Kemungkinan ketiga, lo tau gak? Di situasi genting seseorang, sebenarnya semua kita itu punya kekuatan super. Come on. Lo merasa ngerjain tugas mepet-mepet lebih keren gak daripada ngerjain tugas sebelum-sebelumnya? Lo langsung merasa bangga gak gitu sih? Gue hebat banget ya, H-1 lo, tapi gue bisa selesai lo. Yang skripsi gak perlu berbulan-bulan, cepet banget gitu, bisa kelar. Iya, yang bikin paper, bikin makalah, lo merasa langsung keren banget. Ih gila ya, mepet-mepet gini makin keren sih, gue makin merasa keren ya. Betul gak? Tapi kalau disuruh ngerjain di awal, otak lo kemana? Pikiran lo kemana? Ngawang. Push rank dulu dah, gloryin dulu dah, tanggung nih, ya kan? Main PUBG dulu dah, gitu kan? Main dulu dah, santuy, jalan-jalan dulu dah. Udah mepet, udah ada tenaga. Dan lu tahu orang yang paling takut sama anjing, ketika dikejar anjing dan dia tidak punya tempat buat melarikan diri, cuma ada satu pohon dan dia sebenarnya nggak bisa naik pohon. Lu tahu? Dia bisa punya kekuatan super, tiba-tiba langsung naik ke pohon dengan cepat. Padahal dia nggak pernah belajar cara manjat tuh gimana. Dan dia takut ketinggian. Tapi lo tahu, di situasi genting manusia tuh bisa langsung melakukan itu semua. Keren loh sebenarnya. Dan lo tahu, kemungkinan ketiga dari hal ini, kalau gitu, orang ini bisa dari yang nggak bisa berenang nggak tiba-tiba? Pasti bisa. Dia bakal dengan cara cepat untuk bisa nyelamatin diri, gimana caranya? Dia bisa ngobak-ngobak langsung, wah, udah kayak like a pro lah buat berenang gitu loh. Keren gitu. Ya kan? Bisa, ada kemungkinan. Tapi gue tanya, gambar yang sebelah, ketika orang ini udah tenggelam, ada kemungkinan buat selamat? Apalagi tenggelam udah ada di dasar. Orang kalau udah tenggelam di dasar, mati apa enggak? Mati. Dan gue mau bilang, dia nggak punya kemungkinan sama sekali untuk untuk bisa menyelamatkan diri. Dia teriak pun nggak bisa, nggak bakal mampu. Dia mau teriak pun nggak bisa. Ketika dia mau teriak nggak bisa, dia mau punya kekuatan super buat berenang ke atas pun udah nggak bisa. Dia udah mati posisinya. Dan penjaga pantai yang pakai teropong itu nggak bakal bisa ngeliat dia di dalam, betul? Nggak bakal bisa sampai gapai dia ada di dalam. Dia nggak bakal tahu ada orang di dasar, nggak bakal tahu. Dan itu nggak mungkin bisa. You tahu? Gambaran manusia yang berdosa. Itu gambaran yang mana? Yang paling cocok. Gambaran yang kedua. Kalau gambaran yang pertama, berarti itu nunjukin manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia itu cuma pingsan secara rohani. Dan lu itu masih punya kemampuan buat datang sama Allah, mengasihi Allah dengan cara lu, dengan usaha lu. Tapi gua kasih tahu, Alkitab menggambarkan manusia yang jatuh dalam dosa itu bukan pingsan rohani, tapi apa? Mati secara rohani. Sama-sama kita bilang, mati secara, namanya mati, lu gak mungkin punya kemampuan sama sekali untuk datang sama Allah. Persis dengan Adam dan Hawa yang tadi. Makanya lu tahu gak? Di dalam titik kita yang seperti ini, lu harus tahu
Bahwa ketika lu nggak bisa melakukan apapun untuk mengasihi Allah, apalagi bisa mengasihi manusia lain, di situ Allah beranugerah buat lu yang berdosa. Dan lu tahu ketika lu datang gelap seperti gambar yang kedua, hanya ada satu pribadi bukan? Yang tahu ada lu di bawah, siapa namanya? Yesus. Hanya ada satu pribadi yang lebih hebat dari penjaga pantai. Siapa namanya? Yesus. Yang tahu ada Yusuf di bawah. Yang tahu ada Mike ada di bawah. Dan satu pribadi yang namanya Yesus itu adalah pribadi yang langsung turun ke bawah, ngambil Yusuf, ngambil Mike, langsung bawa ke atas, taruh di atas pasir. Masih mati gak? Masih, baru diangkat, baru dievakuasi. Baru dievakuasi dari dasar, masih mati kan? Belum bisa ngapa-ngapain. No response. Belum bisa ngapa-ngapain. Dan di situ gua harus tahu. Ketika kita mengatakan kita adalah manusia yang baru, itu artinya apa? Di dalam posisi lu yang mati, baru dievakuasi sama Yesus dari bawah ke atas, ditaruh. Di situ Yesus memberikan sebuah nafas yang baru buat Yusuf. Yesus memberikan nafas yang baru buat Mike. Biar apa? Biar bisa melek, biar bisa hidup. Dan gue tanya, pertanyaan sederhana. Ketika Tuhan sudah memberikan sebuah nafas yang baru, menghidupkan dari orang yang tadi mati di bawah, lalu udah ada di atas, orang yang pertama kali dilihat siapa? Orang yang pertama kali dilihat oleh Yusuf siapa? Yesus. Karena ada Yesus di samping yang menghidupkan. Dan gue harus tahu, ketika orang udah dihidupkan di posisi itu, orang itu bisa bisa ngelihat, oh iya Yesus yang hidupin aku ya. Lalu dia bakal bilang apa? Thank you. Terima kasih Tuhan, thanks. Tuhan baik banget udah menghidupkan aku lagi, tadi aku udah mati loh. Tuhan thank you, Tuhan thank you. Dan gue harus tahu, orang yang diselamatkan, yang dihidupkan dari situ, gak mungkin orang itu akhirnya bakal kurang ajar sama orang yang sudah nyelamatin dia. Betul gak? Gak mungkin orang itu yang sudah ditarik dari bawah, yang sudah diambil dari dasar, agar bisa melek lagi, bisa ngeliat dan bilang apa? Aku mau ikut kamu, aku mau beriman sama kamu. Itu gak mungkin bisa tinggalin Tuhan dan kecewain Tuhan. Dan orang itu akhirnya ketika dia hidup, baru dia punya kemampuan untuk bisa mengasihi Tuhan. Kenapa dia bisa mengasihi Tuhan? Kenapa orang itu bisa langsung ngomong gini, Tuhan aku mau ikut kamu. Kenapa? Karena orang itu sudah dihidupkan. Sama-sama kita bilang apa? Orang itu sudah apa? Dihidupkan. So guys, aku mau bilang, kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah yang besar dari Kristus. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah dihidupkan, orang-orang yang benar-benar sudah menjadi ciptaan yang baru. Kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah orang yang mati. Kita tidak bisa. Tapi puji Tuhan dan bersyukur, kita akhirnya bisa mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena mata kita udah kebuka, kita udah bisa hidup, kita udah bisa mandang sesama. Mana orang yang bisa aku kasihi? Mana orang yang harus aku kasih? Mana orang yang perlu aku kasih? Dan akhirnya kita punya kemampuan itu. Teman-teman bilang ke kiri kanannya, coba kiri kanannya. Tanpa Kristus itu gak mungkin mampu. Amin ya, tanpa Yesus itu gak mungkin mampu. So dari bagian ini, gue mau bilang apa? Boleh diklik? Dari bagian ini sebenarnya gue mau bilang begini ya, waktu kita mengasihi, kita lagi diajak buat ngalamin kasihnya lebih dulu. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Waktu kita mengasihi, kita lagi diajak buat ngalamin kasihnya lebih dulu. Jadi teman-teman tahu maksudnya? Ketika lo diperintah untuk mengasihi sesama lo, Tuhan itu lagi ngajak lo buat ngalamin Tuhan. Biar apa? Lo harus ingat kembali, lo harus ngalamin lagi cinta Tuhan yang besar buat lo. Jadi lo gak merasa dibebani ketika mengasihi, betul? Rasanya seringkali kita dibebani sama mengasihi, betul gak? Berat Tuhan, susah, ini orang ngeselin, ini orang gak layak buat dikasihi. Susah rasanya, bebannya berat. Tapi gue pikir begini, ketika Tuhan ngajak kita untuk nginget lagi dan ngalamin lagi kasih yang besar yang sudah kita terima dari Dia, kita tuh rasanya punya kemampuan untuk bisa mengasihi orang, sekalipun itu gak layak buat dikasih. Dan ini adalah poin yang kedua yang berkaitan dengan bahasan ini. Boleh diklik? Ngalamin Tuhan dalam bagian apa? Dalam poin yang kedua, Tuhan itu mau ngajak kita buat ngalamin Dia dalam hal apa? Mengasihi itu bukan bicara kekuatan kita. Sama-sama kita bilang apa? Mengasihi itu bukan bicara kekuatan kita. You harus tahu, ada satu orang yang pernah cerita sama gue. Cerita begini ya, dia jemaat gue di gereja, tapi dia tante-tante lah.
AI lah ya, AI itu. Gue tahu nih AI ini lagi ada selek sama AI yang lain. Jadi dia ada kayak ada itulah ya, ada perang dingin lah ya. Bahkan bukan perang dingin, udah mulai panas, udah mulai ngomong-ngomong gitu kan. Sekalipun nggak jabak-jabakan, tapi udah mulai ngomong-ngomong. Dan gue tahu AI yang saling benci ini dua orang AI ini. Ketika satunya lagi pimpin pujian di mimbar, Shalom, dia tahu ada musuhnya di depan yang pimpin pujian. Lo tau apa yang dia lakukan? Dia nggak mau masuk ke tempat ibadah. Dia ambil motornya lagi, dia putar balik, dia pulang lagi ke rumah. Terus pas ditanya, kenapa tadi udah datang ke gereja pulang lagi? Saya nggak bisa kalau lihat dia WL. Rasanya saya benci. Ya. Kalau dia lagi pimpin, lagi jadi penyambut tamu, itu lebih berat lagi. Nggak mau masuk juga. Belum parkir, baru datang gereja lihat, ya dia nyambut. Lalu putar balik lagi. Sampai segitu ya membencinya. Ada nggak di sini? Ada yang benci sama Yusuf sampai begitunya? Gua nggak mau datang lagi ke komunitas ini, kenapa? Selama Yusuf jadi ketua, gua nggak mau. Kalau Yusuf belum lengser, gua baru datang. Wih, ngeri ya. Semoga nggak ada, pasti nggak ada. Kelihatan muka-muka lu sukacita soalnya. Ketua yang penuh dengan keceriaan ya, ketua yang penuh dengan ya pokoknya beda lah ya, penuh dengan kasih lah. Amin. Wih, kasih tepuk tangan buat ketua. Berarti kelihatan lah ketua. Berarti lu berhasil bro, jadi ketua. Ya lu dicintai sama anak-anak lu di bawah. Puji Tuhan ya. Tapi ingat, ini bukan berbicara tentang Yusuf, tapi tentang Yesus ya. Kita balik lagi, sorry bro, ya kita balik lagi ya. Kita balik lagi. You tahu teman-teman, akhirnya gue datang sama AI itu, gue tanya, pas dia ngomong kayak gitu, oke lah. Terus gue sebagai hamba Tuhan yang baik, lu tahu gue ngomong apa? AI, nggak boleh kayak gitu, ya kan? Sebagai pastor yang baik, kita bilang apa? Kita itu harus mengasihi AI, sama seperti Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Lu tahu dia ngomong apa? Sama gue, yang adalah seorang pastor, dia bilang begini, saya tahu pastor, Yesus sudah mengasihi saya terlebih dahulu, makanya saya harus mengasihi orang. Tapi saya kasih tahu, Yesus ngomong gitu kenapa? Karena dia adalah Allah. Makanya dia bisa mengasihi orang apa adanya. Lah kita, manusia biasa men. Manusia biasa yang masih ada daging, yang masih susah. Yesus enggak, Yesus itu Allah, makanya mungkin dia gampang ngomongnya. Tapi saya manusia, masuk akal gak? Masuk akal lah. Iya juga ya, kenapa gue gak kepikiran ya? Gila, pastor ngomong dibabat loh kayak gitu. Akhirnya gue pikir bentar, gue minta hikmat dari Tuhan kan. Tuhan gimana nih nimpalin lagi ya? Masa dia masuk terus, gue gak masuk nih kan? Aduh, masuk Pak Eko, iya kalah gue nih. Gue pikir, Tuhan, gue dapet hikmat dari Tuhan begini. Tuhan kayak bilang sama gue, dan gue suruh bilang begini. Yes, betul. Lo tahu pas gue ngomong ke AI itu, yes nih, betul apa yang dia ngomong. Tuhan ngomong gitu karena dia adalah Allah. Kita gak bisa, kita manusia. AI betul ngomong gitu. Dia kaget dengan muka yang cukup seneng rasanya. Kena skakmat nih pastor nih, asik ya kan? Gue lebih pinter nih ya kan? Tapi habis itu gue lanjutin lagi omongannya. Gue bilang sama dia, AI sadar kan? Cuma Tuhan yang bisa. Makanya saya mau kasih tau AI, ketika AI berusaha untuk mengasihi orang yang susah untuk AI kasihi, sebenarnya AI itu bukan berbicara mengenai kekuatan api yang AI munculkan untuk mengasihi itu, orang itu. Tapi sebenarnya, ketika kita mengasihi orang yang sulit kita kasihi, kita itu sedang menggunakan kekuatan Kristus dalam diri kita untuk mengasihi orang itu. Saya mau bilang AI betul kalau AI bilang dengan kekuatan AI nggak bisa, betul. Karena memang kita nggak bisa. Tapi AI harus tahu, kita harus menggunakan kekuatan siapa? Kristus untuk mengasihi orang lain. Jadi gue bilang sama AI-nya, AI, berarti AI belum penuh menggunakan kekuatan Kristus untuk mengasihi orang. Langsung dia diam. Tapi puji Tuhan sekarang dia sudah baikan, sudah ke gereja lagi. Bukan karena gue ngomong sih, tapi gue percaya Roh Kudus itu akhirnya menegur dia langsung. Roh Kudus itu langsung bicara sama dia. Beberapa waktu ke depan, akhirnya dia baikan lagi. Teman-teman tahu, seringkali kita juga lupa dengan kekuatan itu, bukan? Kita seringkali lebih menggunakan ego kita, emosi kita, kekuatan kita untuk bisa mengasihi. Caranya gimana biar saya bisa care sama dia, sekalipun dia gak care sama saya. Susah, apalagi ditambah teman-teman yang kurang ajar sama kita. Ngapain lu baik sama dia? Tadi ada teman-teman toksik gitu ada gak? Ngapain lu baik sama dia? Lu lupa kemarin lu diapain? Ya elah kalau gue mah gak usah, udah capek makan hati, udah gak usah. Teman-teman kampret gitu ada kan? Iya kan? Ada loh.
loh, sumpah ada orang-orang begitu. Yang malah bikin kita tuh makin terbakar buat nggak mau mengasihi. Ada circle yang kayak gitu tuh ada gitu loh. Nggak usah, lu harus ingat yang kemarin-kemarin gimana dia gitu sama lu. Ada. So teman-teman, gue kasih tahu satu hal. Ini bagian terakhir. Ketika lu susah untuk bisa mengasihi orang, gue mau lu baca satu ayat yang penting. Lukas 23 ayat 24, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Guys, Yesus di dalam bagian ini tuh pernah bilang, ampunilah mereka. Yesus ngomong kepada siapa? Kepada Bapa. Untuk mengampuni siapa? Orang-orang yang sudah menyalibkan Yesus. Orang-orang yang sudah menghina Yesus. Orang-orang yang sudah benar-benar tuh benci sama Yesus. Orang yang benar-benar udah betul-betul pengen nyerang Yesus dan akhirnya betul dia membunuh Yesus. Mungkin lu gak kepikiran mengenai apa yang lu alami dari orang-orang yang sulit buat dikasihi. Tapi gue mau kasih satu hal buat lu. Boleh diklik? Sebelum kita dibully, lu harus tahu bahwa Yesus sudah dibully. Sebelum kita dihina, Yesus itu sudah dihina. Sebelum lu disakiti sama orang, lu harus ingat bahwa Yesus sudah pernah disakiti sama orang. Sebelum lu dijauhi sama orang-orang, lu harus tahu Yesus sudah pernah dijauhi sama orang. Dan sebelum lu dilupain sama orang, lu harus tahu bahwa Yesus sudah pernah dilupain sama orang. Yesus pernah disakiti lebih sakit dari lu. Yesus sudah pernah mengalami apa yang pernah lu rasakan, dan bahkan dia lebih mengalami apa yang pernah lu rasakan. Dan lu tahu, Yesus mengalami itu ketika dia posisinya adalah sebagai manusia 100%. Dia tahu rasanya sakit, dia tahu rasanya dibenci, ditinggal, dan lain sebagainya. Dia sangat tahu. Tapi gue mau kasih tahu satu hal. Yesus gak kalah dengan itu semua. Amin. Yesus gak kalah dengan semua hal itu. Dia nggak terlalu ego buat dirinya sampai akhirnya bilang sama Bapak apa? Bapak tolong binasakan mereka semua yang jahat sama anakmu ini. Tolong hancurkan mereka, masukkan ke neraka semua Tuhan. Aku ini anakmu. Hei, Tuhan gak kalah dengan itu, amin. Tuhan menang, amin. Dia bangkit dari itu semua. Dia gak ada di bawah semua ketertuduhan itu. Tapi Yesus bahkan bisa menang ketika dia mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Guys, gue kasih tau satu hal. Ketika Tuhan mengatakan, ya Bapa ampuni mereka, dan dia menang dari itu semua, dia gak kalah dari itu semua. Ketika lu percaya sama Yesus, kekuatan Yesus untuk mengampuni, kekuatan Yesus yang menang, itu bukan cuma ada di dalam diri Yesus, tapi itu juga ditimpa untuk setiap kita yang percaya, amin. Itu juga diberikan buat kita adalah anak-anaknya, amin. Berikan kamu yang terbaik buat Tuhan kita dong. Kekuatan itu ada buat kita, dan itu semua ada di tengah-tengah kita. So yang terakhir, gue mau bilang begini. Boleh slide-nya diklik? Waktu kita mengasihi, sebenarnya kita lagi diajak buat ngalamin kuasanya yang sempurna. Amin. Teman-teman, dari bagian kedua ini, gue cuma bilang, ingat perintah yang Tuhan berikan agar kita mengasihi. Itu bukan berbicara mengenai pribadinya aja, tapi dia sebenarnya ngajak kita untuk bisa ngalamin dia lebih. Hal yang pertama, yang tadi kita udah bahas, kita diajak untuk ngalamin kasihnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita diajak buat ngalamin kuasa yang sempurna. Kita pasti bisa mengasihi orang yang kita susah untuk kasihi. Amin. Karena Kristus di dalam kekuatannya yang kita pakai untuk bisa mengasihi orang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar buat kami, yang selalu menerima kami apa adanya. Dan biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami bisa tetap fokus kepada kasih-Mu saja. Karena kami percaya betul, kasih-Mu itu yang memampukan kami untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan teman-teman di tempat ini, biar mereka betul-betul bisa mengasihi orang lain sesuai dengan kekuatan-Mu saja, bukan kekuatan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, sebentar kita akan mengambil persembahan.
Teman-teman boleh menyiapkan terlebih dahulu. Mari bersatu hati kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan siang hari ini untuk kesempatan yang kembali Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan yang bisa kami beri kepadamu. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan memberkati setiap apapun yang tangan kami berikan Tuhan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah memberikan persembahan yang kembali bagi kami. Sayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menjaga hidupku dengan jiwa dan pengharapan telah kuserahkan mengerjakan-Mu Tuhan. Dengan curahanku saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama-tama, terima kasih untuk Pastor Michael Wu untuk firman Tuhan yang dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, terima kasih untuk teman-teman Energize yang sudah melayani Tuhan hari ini. Minggu depan, tanggal 26 Februari 2023, kita akan beribadah di jam dan tempat yang sama. Ayo sama-sama kita beribadah. Ajak juga teman-teman yang lain untuk gabung dan diberkati dalam ibadah minggu depan. Yang berikutnya teman-teman, untuk yang belum follow Instagram Energize, boleh follow IG Energize di energize_ty. Di sana ada info-info yang bisa teman-teman lihat. Bisa ditampilin multimedia. Nextnya, untuk teman-teman yang mau terlibat di dalam pelayanan, boleh teman-teman nanti bisa nanti bila sudah ikut Christianity First CF1 dan CF2 bisa cari teman-teman pengurus untuk nanti bisa mengikuti proses audisi dan interview ya. Bila yang belum mengikuti CF1 dan 2, aku dorong teman-teman untuk mengikuti CF1 dan 2 bila nanti diadakan kembali. Yang terakhir nih teman-teman,
Kira-kira hari ini ada jiwa baru kah? Jika ada, boleh aku lihat tangan-tangan terangkat. Satu orang, Asyar boleh minta tolong. Halo, selamat datang. Pengumuman tambahan teman-teman untuk event Valentine yang sudah diumumkan minggu lalu. Teman-teman, aku kasih waktu nih yang mungkin belum sempat nulis kemarin atau ada yang mau nulis ditambah-tambah, aku kasih waktu sekitar 5 menit ya dari sekarang. Mungkin ada yang belum dapat stick note-nya, boleh angkat tangan, bisa dibantu Asyar untuk dibagikan. Ini sudah semua nih. Udah ya. Nulisnya itu bisa spesifik teman-teman ke orang-orang yang memang teman-teman mau tuju, atau boleh untuk general juga. Nanti akan ditempel seperti contoh-contoh yang ada, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan dan kiri. Terus di belakang juga tuh yang warna hitam papan tulis nanti akan ditempel di situ. Teman-teman boleh lihat. Saat teman-teman lihat dan teman-teman melihat ada nama teman-teman, boleh teman-teman bawa pulang, teman-teman simpan. Dan yang terakhir itu tembok kayaknya masih kosong deh. Teman-teman boleh penuhin tuh, ya tuangin deh setiap kreativitas teman-teman buat nulis-nulis di belakang ya. Kita ramaikan, terus kita bisa foto-foto bareng. Udah sih teman-teman, gak ada pengumuman tambahan. Sebentar kita juga akan doa syafaat yang akan Cici Michelle pimpin untuk setiap kita. Mari teman-teman. Mari teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu Tuhan, kami telah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Tuhan, melalui khotbah yang sudah dibawakan oleh Ko Michael, kami mau belajar Tuhan untuk bisa terus Tuhan mengasihi sesama kami karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan, dan kami sangat ingin bersyukur karena Engkau juga sudah menghidupkan kami kembali menjadi orang yang baru, dan kami mau memancarkan itu Tuhan kepada orang di sesama kami Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa secara khusus untuk Ko Michael Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan kepada beliau yang sudah menyampaikan suara-Mu kepada kami pada hari ini. Engkau yang terus memberkati beliau dalam pelayanannya Tuhan di gerejanya, biar nama beliau juga semakin besar Tuhan, karena aku percaya Tuhan Engkau selalu Tuhan menambahkan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati juga semua pelayanan Jazz Tuhan yang hari sudah melayani-Mu, baik yang di depan maupun yang di belakang. Engkau yang mengetahui setiap porsi kami Tuhan, Engkau yang menambahkan terus hikmat-Mu kepada kami semua Tuhan. Secara khusus juga aku ingin berdoa Tuhan untuk jemaat Energize Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami terus kesatuan hati untuk kami bisa terus bersama-sama beribadah di sini Tuhan. Biar sebentar kami akan pulang, tapi Engkau yang terus memberkati setiap kegiatan kami, dan Engkau juga sertai setiap 1 minggu ke depan kami Tuhan, baik yang sekolah maupun yang kuliah ataupun yang bekerja. Engkau yang tahu Tuhan apa yang teman-teman Energize People lakukan, apa yang mereka butuhkan. Engkau yang, aku percaya Engkau yang memberkati itu semua, dan biarlah minggu depan kami bisa beribadah kembali di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati juga gereja kami tercinta ini Tuhan, GSJ Batu Tulis, seluruh gembala sidang, majelis semuanya Tuhan, petinggi-petinggi Tuhan maupun departemen-departemen yang ada. Engkau yang mengasihi kami semua Tuhan, biar semua orang yang ada bisa saling bersinergi Tuhan melalui program kerja yang sudah disiapkan,
Biar jemaatmu ini terus Tuhan bisa kompak Tuhan, bisa satu hati Tuhan, beribadah bersama-sama di tempat ini. Aku juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di Jakarta ini Tuhan, khususnya di mana tempat kami berdiri. Kau yang memberkati terus Tuhan pemerintahan yang ada, baik itu maupun ada isu-isu sosial ataupun yang lain. Tapi aku percaya Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami akan terus aman Tuhan, berada di dalam tengkapan-Mu saja Tuhan, melalui Jakarta dan juga negara kami ini Tuhan, Yesus Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus memberkati kami sekalian. Dan mari teman-teman semua energize, aku ajak kita untuk angkat tangan kita untuk bisa menerima doa berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya kasih yang sempurna daripada Allah Bapa kita, penebusan yang sempurna yang sudah selesai dikerjakan melalui anaknya Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan juga kuasa yang sempurna yang berasal daripada Roh Kudus, akan senantiasa memimpin, menyertai dan juga melingkupi setiap kita, mulai dari hari ini sampai Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Nice People. Nice memberkati. Happy Sunday.